Nah, ini jadwal dan timeline pendataan KJMU tahap 2 2021. Dimulai tanggal 13 juga Bapak Ibu. Kalau di KJMU, sekolah asal siswa lulus masih diwajibkan untuk menginput ke dalam sistem KJMU peserta atau calon pendaftar KJMU. Jadi mahasiswa atau calon mahasiswa KJMU wajib mendaftarkan ke sekolah asal dia lulus, SMA, SMK asal dia lulus untuk diinput ke dalam sistem KJMU. Setelah itu, setelah diinput, dipadankan datanya dengan DTKS. Penilaian layak atau tidaknya berdasarkan pemadanan data yang dilakukan oleh P4OP Dinas Pendidikan. Setelah itu baru diverifikasi, dan kalau yang memang setelah dipadankan data dengan DTKS dan sumber data lain, namanya termasuk di situ, berhak mendapatkan program KJMU. Dan yang keenam, di akhir ditetapkan oleh Kepgub melalui keputusan gubernur. Lanjut, lanjut, ini surat-surat berkas yang harus dilampirkan nanti Bapak Ibu untuk calon penerima KJMU. Ini lanjut aja, Mbak Tisa. Nah, ini Bapak Ibu jumlah penerima KJMU di beberapa kampus dari tahun 2016 sampai 2021 tahap 1. Selalu ada peningkatan jumlah penerima Bapak Ibu. Lanjut. Ini rekapannya. Dan penerima KJMU sudah terdaftar mengikuti pendidikannya di seluruh Indonesia di 31 provinsi. Yang terbanyak adalah di Jakarta. Ada sekitar 4.591 mahasiswa yang kuliah di Jakarta yang mendapatkan program KJMU. Ini beberapa prestasi mahasiswa penerima KJMU yang bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu sebagai acuan buat para calon-calon mahasiswa penerima KJMU juga. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya mau menjelaskan tentang terkait BPMS, Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah, yang kita kenal dengan BPMS, tahap 2 2021. Latar belakangnya Ibu, karena sekolah negeri terbatas, peminat sekolah di negeri di Jakarta juga banyak, jadi kita dengan mengadakan program PPDB bersama kemarin, selain mengadakan program PPDB bersama, juga memberikan bantuan melalui dana BPMS ini Bapak Ibu. Maksud dan tujuannya ini Bapak Ibu, jelas mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, meningkatkan akses pelayanan secara adil dan merata. Yang paling penting, meringankan beban pembayaran biaya pendidikan masuk sekolah bagi peserta didik baru dalam PPDB pada sekolah atau madrasah swasta. Ini Bapak Ibu. Nah, ini sasarannya, beberapa sasaran penerima BPMS. Yang pertama adalah anak dari keluarga yang terdaftar dalam DTKS
anak dari keluarga tidak mampu yang sudah terdaftar di DTKS atau DTKS daerah. Yang kedua, anak yang terdaftar sebagai penerima KJP Plus. Jadi, selain menerima KJP Plus, anak tersebut atau siswa tersebut juga diberikan dana BPMS bagi yang tidak mendapatkan sekolah di sekolah negeri. Yang ketiga, anak dari pemegang kartu Jaklingko. Yang keempat, anak dari pemegang kartu pekerja. Yang kelima, anak panti, anak yang tinggal di panti. Nah, yang keenam nih Bu, yang baru, anak yang diterima PPDB bersama. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Jadi, anak yang diterima di sekolah melalui jalur PPDB bersama, selain mendapatkan bantuan dari KJP Plus, juga mendapatkan bantuan dana BPMS. Yang ketujuh, anak dari keluarga yang mengalami kesulitan akibat dampak COVID-19. Nah, ini persyaratan-persyaratan BPMS ya Bapak Ibu. Yang pertama, terdaftar di sekolah atau madrasah di DKI. Yang B, berdomisili dan memiliki kartu keluarga DKI Jakarta. Yang C, termasuk dalam kategori tadi Bu yang sebelumnya 7 kriteria tadi, itu berhak mendapatkan BPMS. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan tadi, kriteria keluarga. Ya Bu, mohon maaf Bu. Nah, kriteria keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19. Yang pertama, kehilangan pekerjaan, mungkin karena pandemi banyak yang terjadi pemutusan hubungan kerja, akhirnya orang tua dari siswa tersebut tidak memiliki penghasilan. Yang kedua, kehilangan usaha atau penghasilan yang berkurang secara signifikan. Yang ketiga, berpenghasilan tidak tetap. Yang keempat, dirumahkan tanpa dibiayai atau tanpa digaji. Nah, ini alur pengusulan BPMS Bapak Ibu. Jadi dari 7 kriteria tersebut, jika memang memenuhi syarat, nanti akan diusulkan oleh pihak sekolah Bu, melalui sistem BPMS sama seperti tahap lalu Ibu. Jadi kriterianya sudah jelas, nanti akan diinput oleh pihak sekolah untuk didaftarkan sebagai calon penerima bantuan BPMS. Lanjut, nah, ini besaran bansos BPMS Bapak Ibu. Untuk sekolah SD atau MI maksimal ya Bapak Ibu 1 juta. Jadi kalau dana uang masuk, uang pangkalnya itu lebih dari 1 juta, dari Pemda DKI besaran bantuannya hanya maksimal 1 juta. Jadi sisanya itu menjadi tanggung jawab orang tua. Untuk SMP dan SMA juga berbeda. Untuk SMP 1,5 juta maksimal ya Bapak Ibu. Yang SMA, SMK atau MA itu 2.500.000. Nah, ini skema pemberian BPMS. Nah, untuk catatan Bapak Ibu, mungkin kalau yang tahap 1 2021 penerima BPMS itu mendapatkan buku tabungan dan ATM baru selain rekening KJP, tapi di tahap 2 2021 ini penerima BPMS hanya menerima 1 buku tabungan dan ATM, yaitu buku tabungan dan ATM KJP. Jadi nanti dana BPMS juga akan masuknya melalui rekening KJP Plus siswa tersebut. Nah, ini ilustrasi aja Bu. Nah, ini timeline atau jadwal pendaftaran BPMS. Akan dimulai di akhir September. Akan kita padankan datanya. Sampai nanti ditetapkan oleh keputusan gubernur. Mudah-mudahan lancar dan sesuai dengan tanggal kita
perkiraan tanggal 22 Oktober sudah ditetapkan melalui keputusan gubernur. Ya, sekian Bapak Ibu. Mungkin tadi paparan saya mengenai bansos yang bansos-bansos BPMS, KJP Plus, dan PPDB bersama. Mungkin kalau Bapak Ibu memerlukan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor-nomor di layar agar dapat didiskusikan lebih. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya dari tim P4OP. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya berharap ada tanya jawab atau yang memang masih kurang dimengerti, boleh nanti ditanyakan biar ada jawaban yang pasti dan jelas oleh kami tim P4OP. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakir miskin dan orang tidak mampu. Apa itu DTKS? DTKS adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, data verifikasi, dan validasi oleh Kementerian Sosial dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pendataan DTKS ini menjadi kewenangan pemerintah daerah ya di bawah kewenangan di bidang sosial, yaitu dalam hal ini adalah dinas sosial. Kemudian pada tahun 2016 DTKS berada dalam tanggung jawabnya Pusdatin Kesos, sebuah UPT di bawah Kementerian Sosial. Dan mulai tahun 2017 dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial atau SIKSNG yang digunakan untuk program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan dasar hukum lainnya, maka tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten, kota menggunakan aplikasi SIKSNG. Ya, di sini ada pertama masyarakat bisa mendaftarkan diri ke kelurahan atau semenjak pandemi kita menggunakan pendaftaran online. Kemudian setelah data didapatkan kita mengumpulkan data, kemudian melakukan musyawarah kelurahan di tiap kelurahan. Setelah musyawarah kelurahan dilakukan, maka data tersebut akan dijadikan playlist, dikirim secara berjenjang dari kelurahan, kecamatan, serta wali kota. Kemudian setelah playlist disahkan di wali kota, maka petugas lapangan kami turun ke lapangan untuk mendata survei ke masing-masing rumah tangga apakah benar-benar layak untuk masuk ke FMOTM. Kemudian saya akan sedikit jelaskan tentang Permensos baru, Permensos 3 nomor 2021. Ya, di Permensos baru ini terdapat perubahan tentang data fakir miskin dan orang tidak mampu atau DTKS, di mana kriteria DTKS-nya bisa ditambah, bisa ditetapkan oleh Menteri Sosial yang mencakup kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketegangan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dan atau kriteria lainnya ditetapkan oleh Menteri. Kemudian dari tahap pengelolaannya, proses usulan data dan verifikasi validasi digabung menjadi satu tahapan, kemudian ditambahkan satu tahapan baru yaitu pengendalian dan penjaminan kualitas. Baru kemudian tahapan penetapan dan penggunaan. Penggunaan DTKS sendiri ditambahkan menjadi sebagai acuan program penanganan fakir miskin dari sebelumnya hanya sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, ini berikutnya periode penetapan DTKS. Periode penetapan DTKS yang tadinya ditetapkan paling sedikit 6 bulan sekali akan ditetapkan setiap bulan. Kemudian proses verifikasi dan validasinya yang sedikitnya tadinya 1 tahun sekali akan diatur oleh Kementerian Sosial. Peran pemerintah pusat tetap sama. Peran Pemprov DKI dalam hal ini penyampaian usulan data yang telah diproses oleh Pemkot dan Kabupaten kepada Menteri melalui aplikasi SIKSNG. Kemudian peran
pemerintah kota dan kabupaten melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data, di mana datanya bukan hanya dari hasil muskal, tapi juga bisa jadi usulan kementerian dan pendataan mandiri. Kemudian yang terakhir, permintaan data penetapan DTKS yang tadinya bisa dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Kota Administrasi menjadi berdasarkan surat pemberitahuan ya nomor 1264 tanggal 26 Juli 2001, maka DTKS harus mengajukan permohonan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Terakhir, dengan adanya perubahan peraturan ini, maka akan kami melakukan penyesuaian terhadap Pergub nomor 17 tahun 2019. Kemudian akan dibentuk sistem informasi baru untuk pengelolaan DTKS. Kemudian akan ada penyesuaian untuk peran tupoksi pendamsos di kelurahan. Dan yang nomor 4, kita akan melakukan pendaftaran untuk FMOTM setiap 3 bulan kemungkinan ya, Bapak Ibu. Kemudian akan ada muskal juga menyesuaikan dengan pendaftaran FMOTM-nya. Yang paling penting adalah yang terakhir adalah perlunya formula khusus dalam menentukan penerima bantuan sosial. Dalam hal ini KLJ, KPDJ, KAJ, dan lainnya. Mengingat DTKS kali ini tidak ada lagi pemeringkatan atau desil. Sehingga pemeringkatan kemungkinan akan dilakukan oleh daerah melalui DTKS daerah yang sampai saat ini masih dalam proses di mana pendataan dilakukan oleh Dasawisma dan kemudian pengolahan data akan dilakukan bersama dengan Pusdatin Jamsos. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.